Bagaimana seseorang bisa mencalonkan diri itu akan dilihat orang kinerjanya selama jadi gubernur. Silakan kemudian masyarakat menilai dan kita akan dibuktikan nanti kalau kemudian ada partai politik yang mengusung, lalu kemudian di 2024 kita lihat. Saya sangat setuju Bung Anies maju, tetapi itu akan lebih baik daripada kemudian tidak maju karena orang menjadi tanda tanya dan seakan-akan dizolimi padahal bukan karena itu. Bung Anies sendiri memang tidak pernah menjadi pengurus partai politik, tetapi kemudian mau menjadi dicalonkan partai politik kan sebenarnya aneh itu, dan buat saya partai politik yang mengusung itu adalah partai politik gagal. Tetapi kan kemudian kalau dikatakan kinerja, kalau kita mau mengevaluasi itu sangat banyak catatan kita, tetapi kemudian kita mau melihat bagaimana kansnya, peluangnya di 2024 ya kita masih harus menunggu karena pertama saja belum dilewati begitu. Ini baru narasi sepihak dari yang bersangkutan begitu. Survei ini juga menunjukkan bahwa Ganjar lebih disukai daripada Prabowo dan Anies. 83% warga yang mengenal Ganjar menyatakan suka pada Ganjar. Sementara di sisi lain hanya 74% warga yang mengenal Anies menyatakan suka pada Anies. Sementara hanya 71% warga yang mengenal Prabowo menyatakan suka pada Prabowo. Seluruh data ini menunjukkan bahwa di antara ketiganya yang paling kuat adalah Ganjar. SMRC juga bersimulasi siapa yang akan dipilih rakyat kalau Pilpres harus dilakukan dalam 2 putaran. Ini akan terjadi kalau dalam putaran pertama tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50%. Di tahap kedua ini hanya 2 kandidat dengan suara terbanyak yang disertakan. Untuk itu SMRC meminta masyarakat memilih kalau cuma ada 2 nama kandidat. Hasilnya seperti sudah diduga lagi-lagi menunjukkan keunggulan Ganjar. Seandainya yang maju ke putaran kedua adalah Anies melawan Ganjar, sang gubernur Jawa Tengah menang jauh. Ganjar 56,4%, sementara Anies hanya 32,6%. Yang tidak menjawab 11%. Sekarang kalau nama Ganjar dikeluarkan dan yang bertarung adalah Anies melawan Prabowo, keduanya berselisih tipis. Anies didukung 38% suara, sementara Prabowo 41,5% suara. Sementara yang tidak menjawab 20,4%. Dengan kata lain, kalau yang maju bertiga, kemungkinan harus ada 2 putaran, dan di putaran kedua Ganjar akan menang. Kalaupun yang maju hanya 2 sejak awal, Ganjar akan menang dalam 1 gebrakan. Amin Rais akan tolak jika Prabowo Subianto gandeng Anies Cawapres 2019. Jadi orang-orang yang berkualitas, bila mana dia ada di Hanura, kita fight, harus jalan. Karena dengan berkualitas itu, dia akan menolong bangsa ini melalui kabinet yang akan datang. Terus kabinet yang akan datang, siapa yang kita pilih? Itu tunggu Pak Jokowi. Sorry ya. Kenapa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi, sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi, sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi. Terserah, keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita. Jangan sok tahu loh. Enak aja. Jangan merasa pinter. Pintarlah merasa. Apa yang dirasakan itu kan terasa. Kan begitu. Jadi kalau ada orang menuduh saya mendukung si A, aduh, si A dulu. Belum. Saya belum pernah mendukung siapapun. Apalagi Anies Baswedan yang ditulis. Iya. Sorry ya. Itu soalnya dibikin di medsos. Gila. Pidato saya bisa dipelintir-pelintir. Ini nggak boleh. Amin Rais berharap agar Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rashid Baswedan menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun. Amin Rais menambahkan sekalipun nantinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng Anies Baswedan sebagai cawapres di pemilu 2019, dirinya dengan tegas tetap menolaknya. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu bahkan menyebut Prabowo tidak konsisten bila pada pemilu 2019 menggandeng Anies sebagai cawapres. Saya akan tolak, kasihan dong, nanti berarti Pak Prabowo juga nggak konsisten. Pak Anies nggak konsisten, saya juga nggak konsisten, kata Amin Rais saat ditemui di kantor DPP PAN Jakarta. Pada hari Rabu malam, saya kira insya Allah duet ini 5 tahun ke depan bagus, ujar dia.
Yang menambahkan sejak awal Anies diusulkan oleh Yusuf Kala, Anies dinilai Amin Rais merupakan sosok yang tepat dan tak akan ingkar janji. Sejak awal lanjut Amin tak ada niat sedikit pun dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tidak memimpin Jakarta selama 5 tahun. Saya menyerukan apa yang dirasakan Pak Yusuf Kala ketika yang dulu itu Pak Yusuf Kala mengatakan Pak Jokowi itu pengalamannya wali kota Solo, kemudian belum selesai periode kedua ditinggal Jakarta, ujar Amin. Kemudian Pak JK katakan Pak Jokowi sebaiknya menuntaskan 5 tahun jadi gubernur. Kalau udah selesai baru nyapres. Kalau di tengah jalan belum terbukti tiba-tiba nyapres, kata Pak JK, hancur Indonesia. Gitu loh kata Pak JK, ucap dia, Rahmat Nur Hakim.